nanti kita pelajari bersama. Memang ada hal-hal yang belum berjalan secara ideal, tapi kita bisa diskusikan bersama-sama supaya khususnya bagi yang akan ditahbiskan mengerti persis apa sih hak dan tanggung jawab saya sebagai pendeta, sebagai penginjil. Juga bagi kita semuanya mengingatkan kita, ya, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita menerima hak-hak kita. Oke, saya mau share dulu materinya langsung dari ADART kita ya. Jadi di anggaran rumah tangga kita sebetulnya mengatur ada 3 jabatan gerejawi, yaitu pendeta, penginjil, dan pengerja. Jadi ini ya, tingkatan jabatan pengerja di pasal 30. Pendeta, penginjil, dan pengerja. Jadi pengerja ini memang nanti kalau kita lihat dia tidak ditahbiskan oleh BPD, juga tidak ada gelar seperti PDT atau EV seperti itu. Tapi itu kebutuhan dari gereja lokal saja. Baik, kita lihat aturan kependetaan pasal bab yang ke-8, pasal 31 berkaitan dengan syarat pendeta. Saya pikir ini sudah diseleksi pada waktu ujian pendeta ya. Anggota gereja PIB memiliki pendidikan teologi yang minimal strata 1, lalu umur minimal 28 dan telah berkeluarga. Lulus dalam masa uji militansi pelayanan dan pemahaman serta ketaatan terhadap ADART dan doktrin gereja PIB. Ya, makanya ada ujian lisan dulu kan. Setelah ujian lisan kan ada ujian di depan Dewan Penguji dari pendeta-pendeta yang sudah ditahbiskan lebih dulu. Dengan ketentuan telah melayani secara tetap jemaat gereja PIB minimal 3 tahun, setelah ditahbiskan menjadi pelayan Injil dengan menunjukkan dedikasi dan kepatuhan kepada seluruh aturan dan ketetapan serta keputusan organisasi. Yang kedua, secara teguh berpegang kepada kebenaran Alkitab yang diakui oleh gereja PIB seperti yang dituangkan dalam doktrin-doktrin gereja. Yang B, secara teguh berpegang kepada kebenaran Alkitab yang diakui gereja seperti yang dituangkan dalam doktrin-doktrin gereja PIB. Telah melakukan kesaksian dan pemberitaan Injil bagi orang-orang yang belum bertobat dengan membawa jiwa-jiwa baru sebagai anggota gereja PIB minimal 5 orang, atau telah melakukan pembinaan iman bagi jemaat-jemaat pemula melalui katekisasi baptisan minimal 25 orang jemaat. Artinya ketika seseorang mau ditahbiskan menjadi pendeta, kan tidak mungkin bahwa dia tidak pernah memberitakan Injil. Jadi minimal dia memberitakan Injil dan sudah memenangkan jiwa 5 orang, ya, minimal itu. Lalu lulus ujian kependetaan, ada ujian tertulis, ada ujian lisan yang sudah dilakukan. Syarat penginjil, anggota organisasi gereja PIB memiliki pendidikan teologi minimal diploma 3, umur minimal 25 tahun, lalu lulus dalam masa uji pemahaman dan ketaatan terhadap ADART dan doktrin gereja PIB. Ya, ini seperti yang sudah dilakukan bulan lalu ya. Ujian tertulis, ujian lisan, ya, sama. Nah, ini syarat pengerja, ini yang kita belum sosialisasikan. Sebetulnya ada di anggaran rumah tangga kita, tetapi nampaknya di Bali ini belum ada yang ditahbiskan sebagai pengerja. Ya. Minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal sekolah menengah atas atau SMA sederajat, telah atau pernah mengikuti kursus atau seminar tentang pelayanan gereja, lalu memiliki kemampuan dan dedikasi untuk melayani serta pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan dan doktrin gereja. Jadi ini kebutuhan lokal, itu sebabnya tidak ada ujian bagi yang ingin
menjadi pengerja. BPB melalui BPD menunjuk 2 orang pendeta senior menjadi mentor penginjil yang telah ditahbiskan, yang selanjutnya jika penginjil tersebut dicalonkan menjadi pendeta, maka kedua orang pendeta tersebut berhak memberi penilaian tentang penginjil tersebut apakah layak atau tidak untuk diangkat sebagai pendeta. Tata cara penilaian akan diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi. Ya memang kita sudah lakukan meskipun tidak 2 orang ya, seperti Pak Agus sebagai penginjil, terus nanti dimentoring oleh Pak Johan. Lalu kemudian Pak Rikut terus dimentoring oleh Pak Suhenes, ya kan. Ya, tapi kalau disesuaikan dengan ADART kita ini perlu 2 orang pendeta senior, dan ketika penginjil ini akan ditahbiskan ke pendeta, maka 2 orang pendeta senior inilah yang memberikan rekomendasinya, gitu. Ya. Pengangkatan pendeta pasal 35 ini sudah disosialisasikan kemarin ya. Lalu ini Pak Stephen kemarin juga sudah lakukan mekanisme penerimaan pendeta pindahan dari organisasi denominasi lain, membuat lamaran ke BPP atau BPD organisasi Gereja PIB. Lalu dalam lamaran wajib disertai dokumen kelengkapan persyaratan pendeta di PIB sebagaimana diatur dalam ADART organisasi Gereja PIB. Ini yang Pak Stephen sudah lengkapi ya, kemarin sudah dikasihkan kepada saya. Lalu pasal 36 tentang pentahbisan pendeta. Nah, ini yang akan kita lakukan hari Senin nanti. Pentahbisan pendeta dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah dinyatakan lulus ujian seleksi kependetaan. Ya, selambat-lambatnya. Jadi kita 1,5 bulan ya dari sejak Kongres Daerah kemarin waktu diadakan ujian pendeta, waktunya cukup lah. Pentahbisan pendeta dilakukan oleh Ketua BPP atau bidang kependetaan dalam acara khusus pentahbisan pendeta yang dilaksanakan di tempat yang bersangkutan, melakukan pelayanan dengan dihadiri oleh seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang berdomisili berdekatan dengan tempat pelayanannya. Ya, untuk hari Senin, Bapak Ketua BPP, Bapak Pendeta Simon Lingop, mendelegasikan, mempercayakan tugasnya kepada saya untuk melakukan pentahbisan itu. Dalam acara pentahbisan, calon pendeta wajib didampingi oleh istri. Ya, itulah sebabnya Pak Pendeta Santoso kemarin waktu kita acara retreat kan ngomong bahwa pentahbisannya ditunda, tunggu dia menikah dulu. Karena waktu diuji dia belum menikah. Jadi setelah menikah baru ditahbiskan karena ada anggaran rumah tangga yang mengatur tentang hal itu. Lalu tugas pendeta. Nah ini, melaksanakan upacara gerejawi di lingkungan gereja PIB. Ya. Kemudian melakukan pembinaan iman kepada jemaat melalui pelayanan mimbar, pastoral konseling, dan konseling pranikah. Lalu menjadi mentor bagi para pelayan Injil di lingkungan gereja PIB. Jadi tugas utamanya sebetulnya itu ya, melakukan upacara gerejawi, lalu melakukan tugas penggembalaan tentu saja, yaitu ada pembinaan iman, pelayanan mimbar, pastoral konseling, konseling pranikah, dan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang gembala sidang. Sedangkan tugas penginjil melaksanakan pelayanan mimbar, lalu berusaha mendirikan pos-pos PI baru, ya, dapat melaksanakan upacara gereja dengan otoritas dan mandat dari pendeta senior atau mentor. Jadi seandainya akan melakukan perjamuan kudus, mandat itu harus turun dari pendeta senior atau mentor. Ya, 2 orang pendeta yang mementoring tadi, yang memberikan delegasinya. Yang keempat, menjadi mitra pendeta atau gembala jemaat dalam medan pelayanan gereja.
Itu tugas penginjil. Tugas pengerja dapat melaksanakan pelayanan mimbar dengan otoritas dan mandat dari gembala jemaat, pendeta senior, atau penginjil yang menjadi pembimbing di jemaat lokal tersebut. Berusaha mendirikan pos-pos PI baru, membantu penginjil, pendeta, gembala jemaat dalam melaksanakan tugas pelayanan. Nah, sekarang haknya. Hak pendeta dalam pasal 40 diatur mendapatkan pembiayaan kehidupan yang layak. Perhatikan kalimat terakhir, dari jemaat. Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa gereja PB ini bukan berbentuk sinodal. Kalau saudara baca di anggaran dasarnya, kalau tidak salah di pasal 3, ya, itu bahwa bentuk gereja kita adalah presbyterian kongregasional. Jadi bukan sinodal, di mana setiap pendeta itu mendapatkan gaji dari sinode. Ya, tapi yang menggaji kita itu adalah jemaat. Ya, jadi dulu seperti kemarin juga sudah saya sampaikan, Pak Immanuel Soekardi itu membuat daftar gaji. Ya, kalau pendetanya S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa gitu. Tunjangan kalau punya anak 1, anak 2, anak 3 berapa. Gitu. Jadi mungkin perlu juga seperti itu nanti teman-teman kalau ada ide-ide, penting juga hal-hal begitu tuh disampaikan kepada jemaat. Supaya jemaat mengusahakan, ya, mengupayakan pembiayaan kehidupan bagi pendetanya. Ya, mungkin BPD lebih berperan di sini, Pak Santa, nanti ke depannya memberikan pembinaan-pembinaan kepada jemaat, ya, bukan saja kepada pendeta-pendeta yang diberikan diklat ini, tapi kepada jemaat-jemaat juga supaya mereka tahu tentang tanggung jawab mereka terhadap gembalanya, terhadap pendetanya. Mendapatkan berkat persembahan dari hasil pelayanan yang dilakukan, misalnya diminta berkhotbah, diminta memberikan seminar, diminta mengajar, yang memang haknya untuk mendapatkan berkat persembahan itu. Lalu mendapat atribut kependetaan dari organisasi, ya, seperti jubah pendeta atau stola gitu ya. Yang keempat, mendapat fasilitas pelayanan yang layak dari organisasi. Nah, memang ini juga masih belum bisa dilakukan secara optimal ya. Tapi paling tidak ada semangat gotong royong, ada semangat saling membantu gitu. Karena organisasi juga tidak ada uangnya, jadi kalau ada yang membangun patungan ya untuk mendukung yang sedang membangun itu. Itu haknya. Kewajiban pendeta wajib menjaga nama baik organisasi dan gereja dimanapun berada, ya kan? Karena melekat di dalam diri kita sebagai pendeta PB. Jadi apa yang kita lakukan itu sangat berkaitan dengan organisasi yang menaungi kita, gereja yang menaungi kita. Jadi penting kita membawa nama baik organisasi atau gereja. Yang kedua, wajib menjalankan pelayanan sesuai dengan keyakinan dan doktrin gereja PB. Ya, kemarin sudah disinggung pelayanan baptisan yang sesuai dengan doktrin PB, yang bagaimana pelayanan perjamuan kudus yang sesuai dengan doktrin PB bagaimana. Jadi itu yang harus dilakukan. Yang ketiga, wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh organisasi gereja PB. Itu sebabnya ya kemarin saya singgung kan bahwa menyesalkan ada beberapa pendeta yang mengabaikan kegiatan-kegiatan ini. Padahal itu bagian dari kewajiban pendeta. Wajib mengikuti seluruh kegiatan. Paling tidak yang Pak Johan katakan, paling tidak memberi kabar, memberikan WA, maaf saya tidak bisa hadir, maaf saya tidak bisa ikut karena alasan apa gitu yang bisa diterima. Jadi bukan diam 1000 bahasa, tidak ikut sama sekali. Jadi itu sudah melanggar anggaran rumah tangga pasal 14 ayat yang
3. Pasal 41 ayat yang ketiga ini. Yang keempat, wajib mengawasi penginjil yang menjadi binaannya untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan dan tata ibadahnya sesuai dengan keyakinan dan doktrin gereja PB. Nah, di gereja misalnya di gereja Friendship itu kan ada 3 orang penginjil, ya, ada Pak Lindo, ada Pak Harmonis, 4. Ada Pak Harmonis, ada Pak Joni, dan ada Pak Yosef. Ya. Jadi saya sebagai pendeta memastikan bahwa mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan doktrin gereja PB. Dan wajib membayar perpuluhan ke BPD. Dalam bagian ini kita sudah mengatur ya, di mana pendeta dijadikan satu dengan persembahan jemaat, perpuluhannya, lalu kemudian disetor ke BPD. Hak penginjil mendapat berkat atas pelayanan yang dilaksanakan. Ya. Mendapat surat keputusan dari BPD sebagai bentuk pengakuan atas pelayanan yang dilaksanakannya. Jadi sertifikat penginjil itu nanti datang dari BPD. Ya, juga ada surat tugas yang menjadi hak dari penginjil, sehingga ada yang menaungi seandainya dia melakukan tugas penginjil itu di desa-desa itu ada legalitasnya. Ada tugas yang dipercayakan dari BPD. Lalu mendapat pembiayaan hidup yang layak dari jemaat lokal tempat ia melayani. Nah, itu yang tadi saya katakan juga ya. Jadi jemaat lokal bertanggung jawab kalau mengusulkan hamba Tuhannya menjadi penginjil, menjadi pendeta, maka mereka harus memikirkan tentang pembiayaan hidup itu. Ya. Ini yang perlu ditekankan kepada jemaat. Lalu kemudian mendapat perlindungan dari BPD berupa jaminan kesehatan dan ketersediaan fasilitas pelayanan yang layak. Gitu. Kemudian kewajiban penginjil. Wajib menjaga nama baik organisasi dan gereja dimanapun berada. Ya. Wajib menjalankan pelayanan sesuai dengan keyakinan dan doktrin gereja PB. Wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh organisasi gereja PB. Makanya kemarin siapa yang usul itu? Bahwa dalam persekutuan hamba Tuhan, ya bukan saja pendeta-pendeta yang hadir, tapi penginjil-penginjil juga didorong untuk hadir di persekutuan hamba-hamba Tuhan itu. Ya, lalu kemudian wajib membina pengerja. Ya, tadi urutannya kan pengerja, penginjil, baru pendeta. Jadi di bawahnya penginjil itu ada pengerja. Wajib membina pengerja atau anggota jemaat yang menjadi binaannya untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan dan tata ibadahnya sesuai dengan keyakinan dan doktrin gereja PB. Lalu wajib membayar perpuluhan juga, walaupun itu dikumpulkan di gereja lokal, baru kemudian kepada BPD. Ya, ini untuk pengerja sekaligus sosialisasi saja ya. Jadi mendapat berkat atas pelayanan yang dilaksanakan, mendapat surat keputusan dari BPD juga, ya kan, sebagai bentuk pengakuan atas pelayanan yang dilaksanakannya, mendapat pembiayaan hidup yang layak dari jemaat lokal, mendapat perlindungan dari BPD berupa jaminan kesehatan dan ketersediaan fasilitas pelayanan yang layak. Kewajiban pengerja wajib menjaga nama baik juga, wajib menjalankan pelayanan sesuai dengan doktrin GPB, dan wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh organisasi GPB. Wajib anggota jemaat yang menjadi binaannya untuk memastikan, ini wajib memonitor gitu ya, anggota jemaat yang menjadi binaannya untuk memastikan bahwa kehidupan dan tingkah lakunya sesuai dengan pengajaran Alkitab dan keyakinan serta doktrin gereja PB. Ya, saya pikir di situ saja berkenaan dengan tugas tanggung jawab
pendeta penginjil, dan organisasi GPP. Ya, organisasi GPP dalam hal ini adalah BPD dan BPP, gitu ya. Jadi apa yang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing sudah dijelaskan dalam anggaran rumah tangga ini. Tapi yang pasti bahwa jauh lebih banyak dari yang tertulis di anggaran rumah tangga ini yang ada di dalam Alkitab. Ya, bagaimana kita sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan dalam melakukan pelayanan kita dalam 1 Petrus pasal 5 ya penuh dengan kerelaan, ya bukan dengan keterpaksaan, mengabdikan diri, gitu kan. Lalu kemudian memperhatikan domba-dombanya, mencari yang terhilang. Jadi di Alkitab jauh lebih banyak tentu saja, tetapi ini yang diatur di dalam anggaran rumah tangga ini. Itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan hak dan kewajiban penginjil pendeta dan organisasi GPP. Kita lebih banyak diskusi saja, kalau ada silakan. Pak Santa di unmute dulu kalau menyampaikan sesuatu. Iya, silakan. Silakan Pak Santa. Iya Pak. Coba dimunculkan lagi apakah tadi ada persyaratan tentang pendidikan tadi Pak, tentang pendeta dan penginjil itu Pak? Oh iya, untuk pendeta minimal harus S1, untuk penginjil diploma D3. Namun itu yang diusulkan untuk di amandemen ya Pak Hasan. Kira-kira bentuk amandemennya bagaimana Pak Hasan, boleh tahu? Ya, ditelan dulu. Di unmute dulu Pak Pendeta. Tentang jenjang pendidikan itu Pak belum clear kemarin kita, karena kita juga menunggu teman-teman kita dari Kalimantan kemarin itu. Apakah di-delete saja pendidikannya, tapi ada juga sebagian kita kemarin berkata justru semakin maju kita ini harus semakin ada hal-hal yang seperti itu supaya orang tidak memudahkan juga untuk bisa masuk. Oh, jadi belum clear itu ya? Belum clear. Oh, oke. Ya, begitu Pak Santa kondisinya. Ya Pak, ya. Lalu pertanyaan saya begini Pak, bukan pertanyaan, memperjelas saja mungkin, karena kadang-kadang ada kekurangan jelasan tentang jangka waktu mungkin Pak ya, tentang jangka waktu tadi untuk 3 menjadi tahun, ya? ditabiskan itu 3 tahun. Jadi buat rekan-rekan semuanya supaya bisa mengerti aturan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di GPP bahwa kita harus bergabung minimal 3 tahun begitu ya, sehingga bisa ditabiskan jadi pendeta. Demikian. Hanya ulangi saja Pak, menegaskan saja. Lalu yang kedua Pak, ini mungkin juga menegaskan atau mungkin menghimbau juga, yaitu tentang kehadiran tadi Pak, kehadiran pendeta dan kehadiran penginjil dalam persekutuan organisasi GPP kita. Nah, sangat disayangkan memang selama ini ada beberapa yang mentabiskan pendeta tapi tidak mendukung untuk hadir dalam persekutuan, ya, tidak mendorong, gitu ya. Ada juga yang mentabiskan beberapa penginjil tapi tidak mendorong, atau mungkin nggak tahu saya ininya. Tapi saya rasa kalau mentornya, gembala seniornya mendorong, pasti ikut saya rasa. Ya, jadi mungkin saya berharap bapak-bapak pendeta, mentor-mentor yang sudah berani mengusulkan, ya, saya rasa saudara juga harus berani mendorong untuk ikut dalam persekutuan, kan begitu, ya, supaya kita sama-sama bertumbuh
sama-sama satu persepsi tadi juga itu. Dalam persekutuan itu juga kita akan diarahkan pemahaman-pemahaman kita tentang banyak hal bisa lebih sepakat, ya satu pemahaman, satu persekutuan, seperti itu. Lalu tadi ilustrasi Pak Pendeta Hasan tadi, nggak sakit tapi beda penyebab sakitnya begitu. Tapi kita berharap sama-sama begitu ya. Kalau kenyang sama-sama, lapar sama-sama begitu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan buat bapak-bapak mentor juga sebenarnya, karena saya melihat penginjil kita banyak, tapi yang hadir dalam persekutuan itu sangat sedikit sekali. Saya tidak tahu apakah penyebabnya, karena kemarin sempat juga diskusi di grup hamba Tuhan, tapi ya kita tahu jawabannya begitu ya. Jadi saya berharap itu ya kita doronglah, kita siap dewasa juga lah ya keluar penginjilnya, supaya penginjilnya makin mantap tentunya. Kalau sering bertemu dengan pendeta-pendeta yang luar biasa kan penginjilnya pun pasti lama-lama luar biasa juga jadinya begitu. Ya, jadi seperti itu saja Pak, ya mendorong pendeta-pendeta yang sudah mengusulkan ada penginjil di gereja lokalnya, doronglah penginjilnya untuk hadir dalam persekutuan kita. Itu saja Pak Pendeta Yos, terima kasih. Terima kasih Pak Santa untuk tanggapannya. Disilahkan Pak Suwardi, silakan Pak Suwardi. Ya baik Pak Yos, terima kasih untuk paparannya, mengingatkan kembali apa yang tertulis di dalam ADART kita. Saya hanya ingin menyampaikan begini, ini pikiran saya. Kalau itu waktu Bapak bicara tentang hak, ya hak dan kewajiban. Kalau kewajibannya sih jemaat sih oke-oke aja. Tapi kadang-kadang agak menjadi kurang enak kalau pendeta sendiri yang menyampaikan kepada jemaat tentang haknya. Itu sebabnya pikiran saya adalah baik kalau misalnya dari BPP menyampaikan itu kepada jemaat atau setidak-tidaknya kepada pengurus gereja. Kalau ada semacam ya kayak lokakarya lah begitu. Dari BPP menyapa daerah misalnya kan, lalu memberikan paparan-paparan seperti ini sehingga jemaat juga mengetahui tanggung jawabnya kepada pendetanya. Karena kalau seperti yang tadi Pak Yosua sampaikan ada standar, itu masih pikiran sih ya, tapi itu baik juga ke depannya. Tapi kalau tidak diselesaikan kepada jemaat, itu enggak enak, itu juga akhirnya kurang bermanfaat juga gitu loh. Betul. Terutama pada gembalanya. Nanti kalau gembalanya yang bicara tentang keuangan, nanti isunya itu aneh-aneh Pak, gitu loh. Jadi untuk menjaga integritas gembala juga saya pikir ada baiknya kalau misalnya dari BPP yang menyapa daerah, lalu majelis-majelis dikumpulkan, dikasih pengertian seperti itu, karena mereka yang majelis biasanya kan yang menentukan kelangsungan organisasi di daerah. Seperti itu sih, ini ide saya begitu Pak Yos. Ya, terima kasih Pak D. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa penting juga jemaat itu mengerti tentang kewajiban mereka. Jadi bukan hanya pendeta saja yang dapat diklat seperti ini, tapi jemaat perlu juga. Nah, bukan gembalanya yang menyampaikan, tapi mungkin pengurus BPD atau dari BPP juga diatur dalam anggaran rumah tangga. Tadi Bapak Ibu nanti Bapak-bapak bisa ngecek lah di anggaran rumah tangga kita, bahwa hak dari jemaat ya, jemaat lokal, hak dari jemaat lokal itu mendapat kunjungan pelayanan dari BPD atau BPP. Ya, saya rasa ketua BPD kita dalam 2 periode Pak Johan sudah sangat baik sekali mengunjungi semua, dan ketua BPD kita Pak Santa, wah pasti akan lebih dahsyat lagi. Jadi seperti harapan dari Pak Suwardi tadi, bagaimana dibuat kumpul semua pengurus gerejanya, ini mau dapat kunjungan dari BPD ini.
untuk memberikan pengarahan-pengarahan yang sesuai dengan anggaran rumah tangga kita. Silakan ditanggapi ide dari Pak Suwardi ini. Silakan. Ya, saya Pak. Bapak Hasan dulu, Bapak Hasan. Pak Hasan dulu deh. Terima kasih Pak Tenta, terima kasih Pak Yos. Saya sependapat dengan Pak Suwardi tadi Pak, karena terlepas dari mampu atau tidak jemaat, tapi tahu bahwa ada standar yang untuk gembala, supaya misalnya berapa lalu dapatnya 100-200, tapi dia tahu bahwa seharusnya gembala ini diapresiasi pelayanan seperti ini. Jadi bagus. Saya hanya ingin tahu apakah teman-teman di Bali saling mengingatkan jemaat atau bagaimana Pak penerapannya? Misalnya Pak Yos ke Jimbaran dan langsung dalam khotbah disinggunglah sedikit gimana honornya Pak Pendeta Santa di sini, ya bukan supaya dibagi-bagi, tapi bagaimana Bapak di teman-teman di Bali? Apa dewe-dewe atau masing-masing saja atur sendiri atau Pak Johan lah yang mantan BPD yang bisa menjawab. Silakan Pak Johan. Contoh saja Pak, contoh saja kalau kemarin saya diskusi dengan Pak Johan waktu kita kongres itu, terus saya bilang, dia bilang bagaimana keuangan di pandemi ini Pak. Saya bilang sebelum pandemi dan sesudah pandemi tidak dapat honor Pak, apalagi pas pandemi. Terus kemudian Pak Johan, tapi ini menyewa tempat ibadah, lalu Jimbaran mengambil bagian juga sedikit untuk bisa menolong setiap bulan untuk sewa ibadah. Seperti itu, jadi itu Bapak kami tadi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pak Johan mau sampaikan? Yang lalu kan memang beberapa kali saya mengatakan bahwa kalau ada hamba Tuhan pendeta yang tidak berani menyampaikan kepada pengurusnya, sampaikanlah kepada kami, nanti kami buat surat. Itu yang, tapi ternyata nggak ada yang minta kepada kami untuk buat surat. Padahal itu yang lalu yang kedua, saya menunggu untuk diundang. Sebenarnya bukan undangan khotbah, tapi selalu teman-teman merasa saya itu ke sana khotbah. Ya. Nah, tapi ada satu pendeta yang betul-betul undang saya tidak khotbah itu, ya, jadi saya betul-betul menikmati itu. Ada satu teman lama. Nah, itu. Jadi sebenarnya saya berkunjung itu juga mau akrab dengan pengurus. Soalnya begini, Pak Santa, karena kita akan kecolongan nanti nih, kita sedang kecolongan. Kalau kita tidak akrab dengan pengurusnya, kemudian mereka pindah semua kan? Satu gereja pindah. Karena merasa tidak memiliki atau tidak ada apa namanya? Emotional bonding, bonding. Atau sense of belonging. Itu ya, hubungan kedekatan. Itu jadi saya berkunjung itu dengan maksud bahwa membangun hubungan dengan pengurus gereja. Yang kedua adalah sekiranya saya kadang-kadang berani minta ini Pak Santa, nanti Pak Santa coba berani ya. Setelah saya khotbah kan penutup saya dikasih tidak dikasih, saya minta izin biasanya, saya boleh minta izin untuk pengumuman. Nah itu biasanya saya, tapi tidak semua gereja memberi saya kesempatan begitu. Nah itu yang memang agak berbeda. Kalau GPDI penghormatan kepada ketua MD luar biasa ya, sepertinya dapat kunjungan dari malaikat itu. Ya tapi itu yang dilakukan. Nanti Pak Santa coba melakukan, karena betul kita menolong. Kalau boleh sekarang teman-teman yang di Lombok dengan teman-teman yang lain itu, saya juga barusan tanya tadi ke Agus, gimana gajimu di sana? Itu ya, walaupun sebenarnya ini ada kesalahan. Mentor itu bukan cuma mentoring Pak Yos, tapi termasuk juga melihat kesehatan keuangan hamba Tuhannya gitu. Jadi gereja yang berani mentoring adalah gereja yang berani untuk
sebenarnya mengeluarkan biaya untuk hamba Tuhan tersebut. Itu Pak. Iya. Dan memang dibutuhkan kedekatan dengan pengurus gereja. Misalnya 2 malam yang lalu kami rapat. Yang dirapatin itu 2 pos PI kami mau menaikkan gajinya, saya kok tidak dibicarakan, itu saya heran. Tapi memang untuk membangun keterbukaan itu jadi penting sekali. Begitu Pak. Pak Yos. Bagus. Pak Santa. Mari Pak Santa, dilanjut Pak. Ya, baik Pak. Saya tadi juga sempat terpikir apa yang disampaikan Pak Suwardi dan Pak Hasan tadi. Nah, oleh sebab itu mungkin suatu waktu sebelum nanti kita rapat kerja ke depan, kita ada tim kecil mungkin begitu Pak, membuat perumusan tentang UMR kita, gitulah, wilayah Bali gitu ya. Jadi nanti undang Pak Hasan, Pak Joshua, Pak Johan, kira-kira kita idealnya berapa, dan itu nanti tidak wajib dipenuhi kalau ya. Jadi catatannya kalau mampu jemaat lokal. Ya, jadi kalau mampu jemaat lokal, diharapkan bisa mensupport seperti yang nanti kita sepakati. Ya, untuk wilayah Bali sajalah untuk sementara supaya tertolong. Ada beberapa alasannya. Yang pertama itu supaya jemaat itu juga bertanggung jawab kepada gerejanya. Nah, pengalaman dulu Pak saya di gereja lama dulu itu di Palembang itu setiap kakak itu diwajibkan untuk mensupport menggaji gembalanya begitu Pak. Ya, jadi dari sini 20.000 itu sebagai iuran wajib untuk gembala begitu. Itu zaman itu. Nah, saya berharap mungkin nanti ke depan kita juga bisa tentukan berapa nominalnya, lalu nanti terserah aplikasinya di sana bagaimana, apakah per iuran atau mau dari persembahan, kita serahkan kepada jemaat lokalnya. Tapi paling tidak jemaat lokal itu mempunyai tanggung jawab dan nominalnya jelas. Dan gembala lokal setempat kan terhindar dari rasa sungkan begitu ya. Jadi ini memang sebuah keputusan daerah kita bahwa gembala kita diberi support oleh jemaat lokalnya. Begitu Pak, itu yang saya pikirkan tadi. Mungkin kapan nanti, paling tidak tahun depan, mungkin itu surat itu mungkin sudah ada begitu Pak ya. Mungkin belum lambat lah ya. Nunggu dulu 6 bulan ini, dan ke depan kita itu merupakan sebuah keputusan begitu ya. Keputusan kita bersama bahwa jemaat lokal punya tanggung jawab untuk gembala-gembalanya. Gitu Pak. Iya. Pak Santa. Jadi, Pak Amin, Yos, amin. Pak, boleh nambah? Kalau Pak Santa mengusulkan iuran kepada gereja lokal, sementara masih banyak gereja-gereja tidak mampu sebenarnya. Itu yang, ya, jadi memang sekarang misalnya kami pos PI itu nanti akan melapor Pak Agus, Pak Jack, semua keuangan dilapor ke gereja pusat. Lalu apakah ada kesulitan di sana? Gereja mentor lah yang akan menolong itu. Nah, kadang-kadang memang kita jujur, misalnya Pak Dani, Pak Roni, itu kesulitan. Ini Pak siapa ini? Pak Simon ya? Pak Simon yang bagikan ini kemarin. Ya. Ini yang sedang kita lakukan atau belum tuntas kita lakukan. Ini yang belum tuntas kita lakukan sebenarnya. Apa ini? Kita masing-masing sama-sama makan, sama-sama kerja. Itu maklum, sampai kita tarik-tarikan. Tapi ya mungkinkah ada gereja lokal pos PI kecil itu kita bantu. Coba kita makan di rumah kita sedikit. Tapi kita pulang jangan makan ke rumahnya dia. Tapi kita bisa membantu. Dalam hal ini kita sudah melakukan bagaimana pembangunan gereja. Kita sudah lakukan. Tapi alangkah baiknya yang sejak dulu saya katakan bahwa kita perlu menolong pos-pos PI sebenarnya. Itu yang perlu kita tolong. Kita di sini, saya, Pak Santa, Pak Yosua, beberapa yang lain itu sudah diberkati. Walaupun memang di gereja saya gaji kami lebih kecil, gitu ya. Karena memang dana habis hanya untuk itu. Apalagi kemarin mau dihabiskan lagi untuk misi. Itu. Jadi, tapi saya bilang itu luar biasa ke pengurus. Nah, bisakah gereja kita yang sudah menikmati berkat lebih besar daripada
gereja-gereja kecil, support mereka 150.000, 100.000 satu gereja. Itu yang sedang kami terapkan. Jujur bapak-bapak, kadang-kadang saya agak bingung, gereja yang kecil Siloam, jemaat 120 dengan anak sekolah minggu, yang dewasa cuma 60-70 orang, tapi hampir perpuluhannya menyamai dengan 300 jemaat. Hampir menyamai. Itu kadang-kadang saya bingung. Tapi memang itu real jumlahnya, hanya 15 juta masuk, kami perpuluhan berarti 1,5. Sejak kopi ini sangat menurun sampai dengan sekarang, apalagi persembahan kami nggak ada. Kami nggak pakai persembahan. Akhirnya sekarang pengurus sudah pakai persembahan aja, Pak. Lumayan sudah naik. Jadi Pak Teo bisa laporkan itu sudah agak lumayan naik daripada kemarin 500.000, 400.000. Nah itu. Jadi jadi itu semua perpuluhan, dan yang ditabung bapak-bapak itu tinggal 3 juta. Setelah dihabiskan semua, itu tinggal 3 juta. Nah sekarang 3 juta mau dikurangi lagi untuk misi. Sehingga akan berkurang 1 juta menjadi 2 juta kami tabung tiap bulan. Nah sekiranya ini kita bisa membangun hati memberi kepada gereja-gereja lokal yang masih kecil, mengharapkan BPD memang sangat kecil. Tapi kalau ada kas dari gereja kita untuk menolong mereka, itu luar biasa. Salah satu tambahan. Bapak, itu saja, Pak Yos. Oke. Ya, Baik. sebentar Pak. Jadi begini Pak Johan, itu kan per kasus ya, tapi secara umum ya. Jadi kita bicarakan secara umum, ya kita akan lakukan seperti itu, dan itu juga ada tujuannya Pak. Kenapa? Kadang-kadang jemaat itu bagaimana namanya kurang diberi rasa tanggung jawab dan juga kurang ditantang begitu Pak. Ya, jadi saya percaya pastilah nominal mungkin nomor 2, tapi banyak sekali memang mereka tidak ambil bagian begitu ya. Jadi tidak ambil bagian karena terlalu lama dimanjakan, bisa bahasanya begitu, lalu terlalu lama kita berpikir mereka tidak bisa, seperti itu akhirnya begitu terus-menerus. Jadi saya merasa harus ada sebuah kayak ajakan serius buat mereka begitu. Jadi tidak hanya kita kasihan begitu terus. Karena begini Pak, kalau kita kasihan mereka nggak akan bersemangat juga gitu ya. Kan kita mengerti juga itu. Jadi itu yang, tapi poin pertama begini Pak. Pertama adalah ini kita kesepakatan kita bersama kalau kita buat nanti secara umum. Nah, kalau nanti ada kasus-kasus seperti Bapak Pendeta Johan tadi bilang, nah kita akan lakukan juga bisa hal-hal seperti itu. Nah, tapi sehatnya memang Pak, berapapun jemaatnya, ya kami dulu Pak jemaatnya sedikit Pak, 5 orang aja Pak. Tapi mereka membantu kita begitu Pak. Jadi bukan masalah jumlahnya, tapi bagaimana dia mengasihi gembalanya. Amin. Ya, bagaimana dia mengasihi gembalanya kan nggak harus dengan jutaan Pak. Ya, dengan 20.000 bisa, dengan 50.000 bisa. Masa 20.000 nggak sanggup 1 bulan? Ya, kalau ada 10 kakak kan sudah berapa misalnya, gitu. Jadi yang paling penting keterlibatan, gitu ya. Saya rasa itu yang paling penting kita sampaikan. Nah, melalui surat itulah nanti kita menghimbau mereka supaya mereka terlibat melakukan sesuatu untuk gembalanya. Ya. Jadi kalau rata-rata kita sudah ada jemaat yang 10 kakak misalnya. Ya 10 kakak. Zaman saya Pak tahun 98 jemaat itu ada hanya 7 kakak aja Pak itu Pak. Mereka bayar 20.000. Ya kan? Jadi berapa? Ya jadi lumayan lah. Ya sebagai modal untuk bersemangat begitu ya, nggak kosong sekali lah. Ya, nggak kosong sekali. Tapi kita kan tidak juga berharap penuh pada hal yang seperti itu. Kita kan yakin Tuhan itu kan segalanya punya sumber, punya lubang, punya saluran untuk memberkati kita. Dan buktinya kan kita ada sampai hari ini Pak Suwardi apalagi ya. Sudah 33 tahun dan ada sampai hari ini. Memang ada ketertiban, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa dengan Tuhan itu juga ada yang di luar daripada ketertiban. Dia dapat menolong kita dengan cara-cara yang ajaib. Begitu Pak, ya. Nanti kalau kita bisa tambah lagi solusi baru, bagus juga. Ya seperti yang Pak Pendeta Johan tadi sampaikan. Terima kasih Pak Joshua. Baik, Tambahan baik. sedikit Pak Yos, tambahan sedikit Pak Silakan Yos. Pak Hasan.
Habis Pak Hasan nanti Pak Suwardi ya, silakan. Ya. Ini sangat penting kita diskusikan Pak, supaya saya juga kadang berpikir apakah ini jangan-jangan juga menutup berkat untuk jemaat karena tidak diajarkan untuk lalu dia anggap saja mungkin itu kewajibannya pendeta saja, dia datang beribadah bawa mobilnya, angkat alat musik, angkat lalu kemudian pulang dan kemudian nggak buat apa-apa untuk pendetanya gitu. Nah, Ya, Bapak nyinggung tetangga itu. Loh, saya juga Pak sebenarnya. Jadi pagi minggu bawa alat musik, bawa Sampai ini, rusak alat musiknya. pulang lagi, angkat lagi, dan seperti itu. Lalu dianggap itu mungkin itu kewajiban pendeta saja. Lalu apakah kemungkinan kita juga misalnya akhirnya karena dia sudah seperti tadi Pak Ketua DPD kita anggap dimanjakan, sudah dianggap aja udah mau ya itu sudah bisa dilakukan kok seperti itu. Tapi betul, mampu atau tidak mampu, tapi ada nominal yang didoakan. Iya. Nah, terima kasih Pak. Baik, sebetulnya anggaran rumah tangga kita kan sudah mengatur begitu. Sudah lama ini, hanya eksekusinya ini yang belum kita lakukan. Ada pembiaran selama bertahun-tahun memang. Jadi ini baru kita mau bergerak ini satu langkah yang baik sekali. Pak Suwardi, monggo Pak D. Yuk, saya sependapat dengan apa yang dirancangkan oleh Pak Santa. Kalau misalnya kita bisa bikin percontohan standar gaji untuk pendeta. Tapi mungkin juga perlu dipikirkan berapa tahun sekali sih harus ada peningkatan itu. Gitu loh. Misalnya 5 tahun sekali naiknya berapa, dan sehingga panduan itu menjadi baik gitu loh untuk generasi-generasi selanjutnya. Ya, kita Setahun membuat sekali Pak naiknya Pak, setahun sekali. Oh, terlalu cepat toh yo, kasihan. Kasihan Pak Rikut itu nanti kalau setahun sekali. Punya standar UMR Pak. Iyalah, standar UMR itu. Ya, itu baik juga sebentar. Ya, itu sih pikiran saya, Pak. Dan mungkin apakah diizinkan nanti tanggal 27 itu kan Pak Lukas akan datang ke Lombok nih. Nah, itu nanti mungkin bisa dikasih pesan ini Pak Santa, supaya pengurus kita kumpulkan, mungkin dari Bibi Family, Bibi Amanat bisa kumpul jadi satu di rumah sambil ketemu dengan beliau kan pengurus BPP toh. Iya, gitu. iya. Nah, nanti Pak Lukas bisa menyampaikan pesan-pesan apa kayak gitu yang berkenaan dengan organisasi GPB. Seperti itu sih, mohon izin untuk kehadiran Pak Lukas nanti. Baik Pak, baik. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi memang Pak Santa kita tidak harus menunggu terlalu lama. Tadi Pak Santa punya ancang-ancang tuh 6 bulan kemudian tapi kalau bisa dieksekusi secepatnya ya, kita mengadakan pertemuan saja. Saya ingat dulu tuh Pak Immanuel Soekardi itu membuat standar gajinya dari PNS kelihatannya. Pak Hasan ingat? Pernah terima enggak itu? Itu kelihatannya dari PNS. Itu di Jakarta, betul. Iya, Waktu betul Jakarta ya. saya, iya. Ya. Pak Kardi udah beberapa kali sih sharing tentang itu Pak sebetulnya, tapi eksekusinya ya belum pernah ada. Saya mungkin BPD Bali Nusra bisa mengawali itu. Iya, saya pikir begitu. Ya, asal baik, di hotel. Pak Rikut dulu. Di hotel Pak dibicarakan. Pak Simon, tunggu dulu ya. Pak Rikut tadi sudah mau. Pak Rikut Rizky. Iya. Ya, oke. Nggak tahu saya pantas apa tidak ngomong, tapi saya mau ngomong aja. Ya, begini, ada pengalaman yang menarik. Jadi dalam pelayanan itu mereka sempat mengadakan, mungkin rutin ya, setiap tahun mereka mengadakan satu retreat semua pengurus dan keluarganya. Betul, ya. Nah, di dalam retreat itu, salah satu yang menjadi topik pembahasan mereka adalah tentang
honor hamba Tuhan. Jadi saya sempat mengikuti dan itu menjadi satu kesepakatan antara pengurus jemaat, dan juga hamba Tuhan. Itu dibahas terbuka pada saat retreat itu. Jadi seperti itu. Itu pengalaman yang menarik bagi saya karena kenapa tidak kita membicarakan hal itu di dalam program kerja tahunan gereja kita. Seperti itu. Jadi ini hanya satu contoh yang saya ikuti dan saya pikir ini salah satu cara untuk kita menyampaikan itu kepada pengurus jemaat, kepada jemaat untuk membicarakan hal itu. Dan salah satu lagi yang saya ikuti yang menarik adalah bagaimana kalau hamba Tuhan itu tiba-tiba dalam perjalanan pelayanannya dia meninggal misalkan. Bagaimana dengan jandanya, istilahnya istrinya yang menjadi janda. Itu juga dibahas waktu itu. Nah, saya mengingat itu dan itu kayaknya seperti menjadi satu contoh atau satu model yang mungkin kita bisa lakukan dalam pelayanan kita semua. Jadi biar tidak kayak seperti tabu gitu membicarakan hal itu. Nah, ada banyak cara kalau kita mau usulkan kepada mereka, misalkan 30-70 kayak atau 80-20. Ya, kita bisa usulkan itu, tapi yang menjadi keputusan mereka yang akan memutuskan. Pengurus jemaat, jemaat itu sendiri, mereka tahu dan mereka sudah harus siap mengalokasikan itu untuk hamba Tuhannya. Nah, kalau tunggu kesepakatan, saya rasa terlalu lama ya, karena di anggaran dasar kita kan sudah ada bahwa hamba Tuhan itu berhak atau hidup dari jemaat yang dia layani. Itu sudah alkitabiah dan itu tinggal dieksekusi aja. Nah, berarti yang sekarang ini adalah caranya bagaimana membahas hal itu. Ya, mungkin momen retreat itu pembahasan program tahunan, nah itu bisa digunakan Bapak-bapak. Jadi nggak usah tabu berbicara hal itu. Saya pikir itu wajib dibicarakan, terbuka dari hati ke hati untuk semua jemaat, untuk semua pengurus gereja, kemajuan gereja kita, dan hamba Tuhannya tidak terus-terusan merana ya, terus berdoa puasa, karena tidak ada cara, tidak ada jalan yang dilakukan untuk memudahkan. Ini hanya contoh saja ya bisa dilakukan, ya tidak bisa dilakukan juga nggak apa-apa. Oke, itu saja Pak. Baik, terima kasih. Jadi langkah awalnya memang dari BPD memberikan arahan kepada pengurus jemaat dan tadi menyertakan mungkin contoh-contoh yang Pak Riko tadi sampaikan, itu juga dorongan dari BPD. Silahkan pengurus kalau ada rapat, putuskan, tapi kita ada standarnya gini, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan dari jemaat itu sendiri. Ya, kira-kira benang merahnya di situ ya. Baik Pak Simon, disilahkan. Terima kasih. Ada dua hal. Yang pertama, usul, mungkin sumbang saran pemikiran yang dari Pak D tadi itu, tentang surat dari BPD untuk jemaat supaya persembahan untuk hamba Tuhan. Mungkin bisa juga dibahas lewat tukar mimbar. Jadi yang mengajar tentang keuangan, memberi, itu bukan gembalanya, tetapi hamba-hamba Tuhan yang tukar mimbar, begitu. Jadi misalnya Pak Johan pelayanan di Kairos, nanti ngajar tentang itu, dan nanti Pak Hasan di mana ngajar, jadi sama halnya pengajarannya sama tentang memberi, begitu kira-kira. Jadi daripada surat, kalau surat kalau belum tentu bisa dipahami semua, tapi kalau hamba Tuhan pendeta yang ngajar dan itu bukan gembalanya sendiri, mungkin akan lebih kena ya, lebih kena begitu. Yang kedua saya mau sharing sedikit berkaitan dengan keuangan. Kebetulan di Kairos sedang terjadi perubahan besar-besaran. Jadi per April kemarin saya kan resign dari pekerjaan. Saya resign, meninggalkan karir saya, meninggalkan penghasilan saya untuk full pelayanan. Jadi benar-benar hidup dengan iman begitu. Hidup dengan iman dari pemeliharaan Tuhan. Nah, waktu saya menyampaikan kepada pengurus bahwa saya resign karena jemaat sudah bertambah banyak, saya nggak mungkin memberikan tenaga terbaik saya untuk pekerjaan dan sisanya untuk pelayanan.
saya berdosa kepada Tuhan dan nggak sopan kepada jemaat, saya bilang begitu. Jadi saya tekankan itu, maka saya memilih untuk meninggalkan penghasilan saya, karena memang bukan untuk itu saya dipanggil untuk melayani jemaat. Nah, waktu saya menyampaikan berita itu, pengurus itu justru yang panik begitu. Wah, nanti bagaimana kehidupan Pak Gembala, penghasilan selama ini cukup besar, tiba-tiba nggak punya penghasilan, ini bagaimana begitu. Lalu mereka mengadakan ini namanya dana kesejahteraan hamba Tuhan. Jadi seperti konsep Pak Santa tadi, jadi kita menyediakan amplop yang khusus namanya dana kesejahteraan hamba Tuhan, diberikan kepada masing-masing jemaat, boleh diisi berapapun, itu sebagai tanda cinta kepada gembala begitu. Dan bulan ini saya dapat itu dari jemaat. Ya, mungkin dapat sharing untuk kita semua, mungkin bisa ditiru, atau mungkin ibu bapak ada yang lebih Berapa banyak canggih dapat? gitu. Berapa banyak? Itu yang nggak disebutkan itu. Sekarang ini mungkin nggak ada ya 20% dari penghasilan saya. 20 atau 30-an gitulah. Ya, tapi kan itu bentuk pemeliharaan Tuhan, bentuk cinta jemaat ya. Bagi saya nggak apa-apa, karena memang sudah pilihan hidup yang saya buat. Jemaat juga nggak menyuruh saya berhenti bekerja begitu. Tapi saya sendiri secara sadar harus meninggalkan pekerjaan itu karena mengingat jiwa-jiwa sudah banyak begitu. Jadi saya nggak bisa nyambi. Saya nggak bisa nyambi untuk itu. Jadi ya lumayan lah. Bisa hidup. Jemaat ada yang nganter makanan, ada yang nganter. Tahu Pak Gembalanya nggak punya penghasilan. Ya kira-kira seperti itulah penghasilannya. Ya. Mantap Pak Simon. Terima kasih. Yang ketiga, kita ini di Kairos itu ada pembagian keuangan. Saya pernah sharing ke beberapa, ini termasuk ke Pak Santa kalau nggak salah, yaitu pengelolaan keuangan kita itu kita menggunakan prosentase. Jadi digit prosentasenya itu 70, 20, 10%. Jadi 70% itu untuk marturia, 20% itu untuk koinonia, 10% itu untuk diakonia. Jadi diakonia itu untuk support hamba-hamba Tuhan kayak kita yang kemarin ada tali kasih untuk sinode dan segala macamnya itu kita alokasikan 10% dari penghasilan jemaat itu, dari persembahan jemaat. Kemudian koinonia itu untuk urusan persekutuan di dalam jemaat. Suka duka, sakit, sekolah minggu dan semua itu 20% itu. Nah, 70%-nya itu untuk marturia. Jadi untuk kebutuhan pastori, transportasi, terus untuk penginjilan, untuk sewa dan segala macamnya. Itu ada detailnya kalau Ibu Bapak nanti pengen belajar, saya bisa sharing sedikit, mungkin bisa membantu. Termasuk jadi persembahan kita itu masuknya berapa, itu nanti di program Excel kita itu langsung masuk ke pos-posnya masing-masing begitu. Jadi kita nggak sibuk menghitung perpuluhan kita ke sinode itu berapa, nggak sibuk menghitung. Karena setiap persembahan masuk itu langsung synchronize ke semua pos-pos tadi itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau nanti ada yang pengen tahu, pas pertemuan saya bisa tunjukkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simon untuk sharingnya. Emang waktu acara retreat Pak Simon sempat cerita resign dari pekerjaannya, itu saya juga kaget. Itu langkah besar ya, langkah iman yang besar. Mantap, saya salut dengan keputusan yang dibuat karena memang pelayanan yang sudah menuntut perhatian lebih. Jadi terima kasih sharingnya. Ada yang lain, Bapak, Pak Suman hari ini sakit gigi atau bagaimana? Kok diam 1000 bahasa? Sedang hitung persentase itu Pak Suman. Lagi ngitung telur. Saya mau bacakan Amsal 17 ayat 27, Pak. Bunyinya begini. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang
yang berpengertian, berkepala dingin. Ya, jadi ya saya pikir itu. Haleluya. Oh, Supaya jadi kita disebut semua yang ngomong tuh enggak berpengertian ya. Oke. Masih ada yang lain, Pak Gusti mau sharing terkait dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban. Pak Made, Pak Made, Pak Joshua. Oh iya, Pak Gusti lalu Pak Made, silakan. Oh iya Pak. Ya, berkaitan dengan tanggung jawab dalam pelayanan, ya kita seperti biasalah ya, untuk pelayanan-pelayanan kunjungan atau bimbingan atau apapun kan memang kita tetap ini ya. Cumanya memang kalau untuk membantu tugas pelayanan itu, kami lebih penguatan di Komsel sih ya, gembala-gembala Komsel, untuk bagaimana mereka kami perlengkapi setiap hari Senin itu untuk seminggu itu akan memimpin kelompok mereka dan seterusnya. Kalau itu dari sudut pelayanan, untuk pengembangan penguatan Komsel itu yang menjadi kunci pertumbuhan gereja di tempat kami ya. Jadi penguatan untuk Komsel, pembukaan Komsel baru. Nah itu. Kemudian terkait dengan mungkin apa ya, kesejahteraan hamba Tuhan, itu kami beberapa waktu lalu memang sudah rapatkan itu dari persepuluhan jemaat ya, persepuluhan jemaat itulah yang menjadi bagian yang kami kelola. Jadi untuk yang lainnya persembahan syukur, persembahan kolekte, persembahan di Komsel, yaitu nanti masuk di kas gereja. Tetapi untuk akumulasi persepuluhan ke BPD itu kami gabung ya, antara dari semua pemasukan persepuluhan jemaat dan juga persembahan-persembahan yang lain, ya kami hitung semua itu untuk nanti 10%-nya ke BPD. Itu yang terjadi. Jadi selama ini sih dari persepuluhan itu ya cukup memang ya mensejahterakanlah kami sebagai hamba Tuhan seperti itu. Ya jadi karena memang beberapa waktu saya sharing juga dengan Bapak mertua di Sulawesi, kakak juga yang mungkin latar belakang GPDI begitu ya, beberapa kali datang. Jadi mereka sarankan memang ya kita hidup dari ayapan firman Tuhan dari persepuluhan. Nah itu yang kami terapkan. Jadi dari persepuluhan itu ya. Itu yang kalau untuk yang lain sih memang terkait dengan kebutuhan hamba Tuhan dan sebagainya, ya mungkin ya pemain musik ya kita kasih, tapi dulu memang sempat kita memberikan juga untuk gembala-gembala Komsel, tapi rupanya itu tidak efektif ya, karena itu akhirnya mungkin ada nanti motif yang tidak ini dan banyak juga yang menolak untuk menerima itu, jadi kami berpikir sih tidak harus untuk gembala-gembala Komsel. Jadi itu yang ini menjadi sharing aja untuk kita. Jadi kami sih hidup ya selama itu hanya dari persepuluhan jemaat. Ya seperti itu Pak. Ya itu mungkin bagian dari pelayanan kita juga. Kalau untuk pengembalaan ya kami lebih banyak melibatkan gembala-gembala Komsel sih ya untuk itu ya. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih. Tadi siapa? Pak Made. Pak Made mau menyampaikan sesuatu? Ya Pak, kayaknya memang kalau dari Pak Gusti bagus sejahtera ya, karena itu udah persuluhan konsep GPDI. Pak, ini Bapak, saya hanya ada satu usulan. Memang karena hamba Tuhan ini ya kalau berbicara masalah uang agak sensitif juga, sensitif dalam artian agak malu ya. Ini mungkin ke depan kalau ke depan bisa dipikirkan ada tim-tim profesional di gereja-gereja kita, artinya di gereja kita ini ada pebisnis mereka berkumpul di semua GPB di seluruh Bali ini. Mereka lah yang menjadi tim profesional untuk memikirkan
bagaimana mendapatkan sumber-sumber keuangan itu. Jadi kalau saat mereka berpikir memikirkan bisnis mereka berjalan dan mereka hanya bisa menjadi sumbangsih untuk hamba Tuhan yang ada di lingkungan GPB ini. Jadi saya berpikir bahwa memberdayakan para profesional atau jemaat-jemaat yang ada di lingkungan GPB yang sebagai pengusaha itu juga akan cukup menolong. Jadi dia berada di bawah BPD, ya, jadi otoritasnya tetap di bawah BPD, tetapi memang secara intens memberikan artinya ada kemajuan-kemajuan apa yang mereka bisa kerjakan dan apa yang akan mereka bisa dapat lakukan eksekusi untuk menolong pelayanan GPB, terutama memang hamba-hamba Tuhannya. Ya, mungkin bisa ada support setahun, support 2 tahun atau bagaimana, saya kurang mengerti dalam hal itu. Tapi mereka yang tim profesional itu bisa memikirkan, bisa memperkirakan kira-kira hamba Tuhan mana atau seluruh hamba Tuhan bisa disupport lewat apa, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu sumber, Pak. Jadi hamba Tuhan sudah tidak usah memikirkan masalah itu. Jadi mengajar mungkin tinggal mengajar di jemaat, tapi ada orang-orang profesional yang akan memikirkan, yang getol memberitahu BPJ di jemaatnya bahwa hamba Tuhan ini harus mendapatkan kelayakan, mendapat support apalah gitu umpamanya. Dan hal ini mungkin menjadi usul saya secara pribadi, Pak. Demikian, Pak. Coba Pak Yos, saya mau kalau Pak Yos sudah berpengertian lagi. Kawan juga ya. Enggak, karena tadi sudah ada pengakuan, ada diragukan tadi di grup ini, berarti nggak berpengetahuan, jadi saya agak menyesal gitu. Jadi biasanya saya baru mau jawab. Amsal 29 ayat 19. Silakan, Pak. Biasanya perkataan yang paling terakhir itu dalam sebuah diskusi itu yang paling diingat biasanya. Jadi saya terakhir kayaknya ini. Jadi gini, semua kita pada dasarnya sudah orang yang punya iman yang teruji dan memang akan diuji juga terus. Maksud saya bahwa implementasi iman kita itu yang sebenarnya yang berbeda-beda. Misalnya materi kita juga kemarin, imannya si pemateri kemarin juga justru mengajak berkreatif, kemarin mencari, meningkatkan, mengupgrade diri, juga satu pengajaran yang memotivasi kita yang dalam arti masih berjuang dari semua sisi, baik jemaatnya, baik keuangannya. Nah, tapi juga malam ini ada beberapa teman implementasi imannya bahwa full melayani. Saya pikir ini dua hal yang tujuannya sama, cuma praktek imannya yang berbeda dan tidak ada yang perlu dipersoalkan di sini sebenarnya. Hanya saya satu mengingatkan mungkin buat teman-teman yang akan menggembalakan ke depan ataupun termasuk kita yang seandainya esok bisa mengalami kesulitan, masukan saya, ajakan saya hanya bahwa mari jaga martabat kita sebagai hamba Tuhan, jangan sampai ada celah-celah kemudian buat kita untuk meminta-minta ke orang lain. Kemudian orang kenal kita hamba Tuhan yang sponsorinitas gitu ya. Hal-hal apa saja setiap mau bergerak harus memikirkan sponsor dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketidakadaan materi kita. Sekali lagi, jangan sampai secuil pun orang merendahkan wibawa kita ya gitu ya dengan keadaan yang sulit. Hamba Tuhan itu sebenarnya orang yang punya sense ya dari masyarakat bahwa yang harus dihormati sebenarnya, tetapi dengan keadaan keuangan seperti ini bisa kita menjadi dilema ya. Oleh karena itu ketiga terakhir, apapun keputusan kita kemudian hari jangan sampai mengeluh. Saya pikir itu saja. Karena kalau kita nanti kemudian mengeluh soal keuangan, dikit-dikit mengeluh soal keuangan, nah ini
akan melemahkan kita dan melemahkan yang lain juga. Itu saran saya, mungkin masukan juga, apapun yang kita pilih, mari. Bahwa Injili Baptis ini kan kemarin otak kita full hanya satu, bagaimana menginjili sampai kita lupa belajar bahasa roh tadi. Terima kasih Pak Yosua dan teman-teman semuanya. Mari kita tutup, mari kita berdoa. Belum, silakan Pak, saya serahkan. Iya. Bapak masuk terakhir, enggak mau dijadikan host ya. Jadi saya menjadi pembicara, menjadi host langsung. Kan Bapak kemarin yang bilang, Pak, ini teman kita loh. Saya tadi ingat ke dia, tapi gitu. Iya, teman kita enggak bisa. Jadi tadi cari korban bakaran enggak ada yang mau. Jadi kita saja. Baik, tapi masukan-masukan Pak Ginting tadi sangat baik. Jadi masing-masing kita punya kapasitas iman. Tapi kalau boleh saya simpulkan begini, ya kita tidak ragu dengan panggilan dan pelayanan kita tidak ragu dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dalam melayani. Tetapi penting juga jemaat mengerti tentang tanggung jawab mereka, begitu. Walaupun kita sebagai hamba Tuhan tidak bergantung kepada seberapa besar kontribusi jemaat untuk kita. Gitu. Jadi biarlah semuanya jalan ya. Nanti Pak Ketua kita, Pak Ketua BPD akan mencoba membuat tim untuk disampaikan kepada pengurus-pengurus jemaat. Nanti kalau jemaat misalnya mau rapat tahunan seperti yang idenya Pak Riko tadi, silahkan ya untuk memutuskan. Tapi minimal mereka mengertilah tentang tanggung jawab mereka. Kalau bisa mengenai penetapan untuk hamba Tuhan itu bisa diputuskan sebelum Pak Lukas berangkat ke Lombok ya, Pak Santa. Masih dengan kita enggak Pak Santa ini? Oh masih ya. Jadi kalau bisa diputuskan membuat kriteria penggajian, lalu kemudian dibawa Pak Lukas untuk disampaikan di Baik Lombok. Pak, ini sambil Baik. jadi perawat, jadi mati hidup kameranya. Ya. Oh ya, ini di rumah sakit ya Pak ya? Enggak, sudah di rumah Pak, sudah di rumah hari ini tadi Pak. Oh iya. Ya, jadi Sampaikan pasiennya rasa sakit, jadi harus turun dulu gitu. Salam Pak. Oke. Pak Santa. Salam untuk Ibu. Kami doakan cepat pulih kesehatannya. Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita tinggal 3 menit. Saya pikir tidak ada hal lainnya. Jadi terima kasih untuk kebersamaan kita dalam 3 hari. Terima kasih Pak Hasan.